Selanjutnya ada pertanyaan dari hamba Allah di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, yang pertama, mengenai jumlah rakaat sholat sunnah rawatib di setiap waktunya, itu ada berapa? Baik yang sunnah muakkad maupun yang ghairu muakkad. Mohon untuk dijelaskan Ustazah. Dan pertanyaan yang kedua, apakah sholat fajar itu sama dengan sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh? Dan kapan pelaksanaan sholat fajar? Sebelum azan subuh atau sesudahnya? Mohon tuntutan dan bimbingannya Ustazah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya ya, dari hamba Allah di Jakarta yang pengen tahu banyak tentang sholat sunnah rawatib. Jadi sholat sunnah itu dari sisi pelaksanaan waktunya dibagi 2. Ada sunnah rawatib, ada ghairu rawatib. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Nah, qobliyah dan ba'diyah. Kalau dilaksanakan sebelum qobliyah, sebelum sholat fardunya namanya qobliyah. Kalau dilaksanakan ba'd, sesudah mengerjakan sholat fardunya, maka namanya adalah ba'diyah. Untuk semua sholat itu punya qobliyah, meskipun ada yang muakkad, ada yang ghairu muakkad. Dengan hadisnya Nabi Muhammad SAW, baina kulli adzanain sholatun liman sya. Setiap antara adzan sama qomat itu ada sholat sunnahnya, kata Nabi, bagi yang mau mengerjakannya. Artinya bahwa setiap adzan maqamat, gitu kan, setiap sholat fardu itu ada sholat sunnah qobliyahnya, tapi tidak semua sholat ada ba'diyahnya. Jadi itu dulu yang mesti diingat-ingat ya. Semua sholat punya qobliyah, tidak semua sholat fardu punya ba'diyah. Kemudian dari semua qobliyah dan ba'diyah, ada yang muakkad, ada ghairu muakkad. Kita hitung satu-satu. Yang paling muakkad dari semua sholat sunnah qobliyah adalah sholat sunnah qobliyah subuh. Sekalian saya jawab untuk pertanyaan kedua ya. Apakah sama sholat sunnah fajar dengan sholat sunnah qobliyah subuh? Itu adalah sama, gitu. Jadi yang namanya sholat sunnah fajar itu adalah sholat sunnah subuh, karena memang bahasanya sebenarnya antara fajar sama subuh itu sama. Sama ya. Sama bahasa antara fajar dengan subuh. Sama halnya dengan kita nih, kalau kita di Indonesia nyebut sore, senja, petang, sama aja, gitu kan? Jadi yang dimaksud dengan sore adalah petang, yang dimaksud dengan petang adalah senja, gitu. Jadi kalau kemudian ada orang bilang selamat petang, ini sebenarnya petang apa sore? Tadi katanya si itu petang, katanya si itu sore. Sama aja, petang sama sore sama aja. Demikian pula dalam bahasa Arab antara fajar sama subuh itu sama aja. Dengan dengan dalil misalnya gitu ya. Misalnya hadisnya Nabi Muhammad SAW seperti ini. Man sallal isya fi jamaah fakana maghrama nisfal lail. Siapa yang mengerjakan salat isya berjamaah, dia seperti memberdirikan setengah waktu malamnya dengan ibadah. Wa man sallal fajr fi jamaah fakana maghrama lail kullah. Siapa yang mengerjakan salat fajar dengan berjamaah, maka dia sama saja dengan tidak tidur sepanjang malam untuk mengerjakan ibadah. Nah, yang dimaksud salat fajar, salat apaan nih? Salat fajar dan salat subuh. Jadi habis isya kemudian salat subuh, begitu kan? Jadi yang dimaksud dengan fajar sama dengan subuh. Nah, ketika dibilang salat sunnah fajar, maka itu artinya adalah salat sunnah subuh. Salat sunnah subuh. Sama aja kan? Karena memang bahasanya sama. Nah, ketika kita tahu bahwa fajar itu nggak ada ba'diyahnya, la salata ba'dal fajar, kata Nabi Muhammad SAW. Nggak ada salat habis salat sunnah fajar, habis salat fardu subuh, nggak ada salat sunnah, gitu ya. Sebagaimana nggak ada salat sunnah sesudah asar. Karenanya kemudian ketika orang menyebut salat sunnah fajar, yang dimaksud di situ adalah salat sunnah qobliyah subuh. Salat sunnah subuh atau sama dengan salat sunnah qobliyah subuh, sebab nggak ada ba'diyah subuh. Jadi di antara semua rawatib yang paling afdal adalah salat sunnah qobliyah subuh, gitu ya. Dengan hadis yang diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah bercerita, "Mataharrar Rasul sallallahu alaihi wasallam birawatib atau bisunan afdal wa aksar min qabliyatul fajr." Katanya Sayyidah Aisyah, saya nggak pernah lihat Nabi Muhammad lebih menjaga salat sunnah, nggak pernah ninggalinnya sama sekali dibandingkan dengan 2 rakaat sebelum subuh. Artinya itu yang paling banget dikuatin sama Nabi Muhammad SAW. Nabi nggak pernah meninggalkannya, la hadaran wala safaran. Baik beliau sedang berada di tempat ataupun beliau sedang bepergian, tidak pernah meninggalkan salat sunnah qobliyah subuh, gitu ya. Dan maaf, dengan 2 rakaat sebelum subuh inilah atau salat sunnah fajar inilah datang keutamaan hadisnya Nabi Muhammad SAW, raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah fajar atau sunnah qobliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya.
Masuk waktunya tentu saja sesudah azan. Sama halnya dengan sholat-sholat sunnah qobliyah yang lain. Jadi masuknya sudah azan subuh. Ketika kamu sudah masuknya ketika azan subuh, sesudah azan subuh sampai kamu belum mengerjakan sholatnya tentu saja ya, sebelum sholat fardunya. Itu adalah sholat sunnah fajar. Kemudian yang berikutnya, sholat sunnah fajar nggak punya ba'diyah ya. Untuk duhur ini punya 2 rakaat muakkad sebelum dan 2 rakaat muakkad sesudah. Jadi 2 rakaat sebelum dan 2 rakaat sesudah. Akan tetapi dia juga punya 2 rakaat ghair muakkad dan 2 rakaat ghair muakkad sesudah. Jadi kalau kita mengerjakan sholat sunnah duhur itu 2 rakaat sebelumnya dan 2 rakaat sesudahnya. Itu kita menghasilkan 2 rakaat dan 2 rakaat yang muakkad. Kalau kita mengerjakan 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat sudah duhur juga boleh. Gitu ya. Jadi kita mau sebelum duhur kerjain 2 rakaat. Imamnya belum datang juga nih misalnya, kerjain lagi 2 rakaat. Gitu. Itu kita dapat yang muakkad sama yang ghair muakkad. Begitu juga dengan sebelum duhur, sesudah duhur boleh 2, boleh 4. Yang 2 muakkad, yang 2 ghair muakkad. Itu untuk duhur. Masuk di dalam mengenai sholat yang 4 rakaat sebelum dan 4 rakaat sesudah, hadis Nabi Muhammad SAW, man shalla qabla dhuhr arba'an wa ba'daha arba'an haramallahu sya'rahu wa syarahu minan nar. Siapa yang mengerjakan sholat sunnah sebelum duhur 4 rakaat, sholat sunnah sesudah duhur 4 rakaat, Allah akan menghalangkan tubuhnya dan rambutnya dari api neraka. Kemudian asar 2 rakaat sebelum asar atau 4 rakaat sebelum asar. Keduanya, maksudnya yang mau kita mengerjakan 2 rakaat atau 4 rakaat, keduanya nggak ada yang muakkad. Tidak ada yang muakkad. Jadi asar nggak punya sholat sunnah yang muakkad. Ba'diyah asar nggak punya. Punyanya cuma qobliyah. Qobliyahnya boleh 2, boleh 4. Untuk yang 4 rakaat masuk hadisnya Nabi Muhammad SAW, nasnya adalah rahimallahu mra'an shalla qabla al-asri arba'an. Kata Nabi Muhammad, semoga Allah merahmati orang yang mengerjakan sholat sebelum asar 4 rakaat. Gitu ya. Jadi untuk yang asar dia nggak punya sholat sunnah yang muakkad, punyanya adalah sholat sunnah yang ghair muakkad dan punyanya hanya qobliyah, nggak punya ba'diyah. Untuk yang qobliyahnya boleh 2, boleh 4. Keduanya tidak ada yang muakkad. Jelas ya. Kemudian untuk maghrib yang sebelum maghrib itu boleh 2 rakaat seperti yang tadi saya sampaikan. Semua sholat sunnah, semua sholat fardu punya qobliyah, tapi nggak semuanya punya ba'diyah. Yang untuk sholat maghrib itu 2 rakaat sebelum sholat maghrib nggak muakkad. Karenanya kemudian kita lihat jarang ada orang yang mengerjakannya. Sampai kalau ada orang ngerjain sholat sunnah qobliyah maghrib nih, emang ada ya gitu. Sekali ditanya, padahal memang ada ya, meskipun itu tidak muakkad. Kenapa tidak dikerjakan sama orang-orang? Karena mengingat waktunya sholat maghrib itu kan waktunya sempit. Jadi orang lebih memilih untuk mengerjakannya langsung kepada fardunya aja gitu, nggak usah pakai sholat sunnah qobliyahnya dulu gitu ya. Jadi sholat sunnah qobliyah maghrib 2 rakaat, kemudian sholat maghribnya, kemudian sesudahnya itu yang muakkad. Ada 2 rakaat ba'diyah maghrib yang muakkad. Nabi juga nggak tinggalin itu. Kemudian sebelum maghrib, sebelum isya, qobliyah sebelum isya 2 rakaat, itu juga nggak muakkad. Tapi dia punya ba'diyah isya yang muakkad, yaitu 2 rakaat. Begitu ya. Nah itu semua dari rakaat-rakaat yang saya sebutkan tadi. Jadi kalau kita liatin itu yang muakkad qobliyah subuh 2 rakaat, qobliyah duhur dan qobliyah dan ba'diyah duhur, berarti semuanya 6 rakaat, kemudian ba'diyah maghrib dan ba'diyah isya, semuanya ada 10 rakaat yang muakkad. Yang ghair muakkad duhur 2 sebelum, duhur sesudah 2, kemudian 4 rakaat sebelum asar, kemudian sebelum maghrib ya 2 rakaat, kemudian sebelum isya 2 rakaat, gitu ya. 12. Itu yang 12 rakaat yang ghairu muakkad. Ya. Seperti itu ya. Jelas insyaallah ya, semuanya sudah terjawab.